Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih-solihah dimanapun kalian berada? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan yang sedikit berbeda ini, Bapak harapkan kalian tetap semangat dalam belajar. Dirikan sholat 5 waktu dan jangan lupa membantu orang tuamu semampumu. Misalnya menyapu lantai, mencuci baju dan mencuci piring di rumah. Itu adalah bekal hidup kamu di dunia ini dan semoga menjadi amal kamu di akhirat nanti. Amin. Dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari indahnya saling menghormati Al-Quran Surat Al-Kafirun. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, semoga Allah memberikan kemudahan. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam pembelajaran ini, tujuan yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama dari lafadz Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun merupakan urutan surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Terdiri dari 6 ayat, tergolong surat Makkiyah. Dan surat Al-Kafirun turunnya sesudah surat Al-Ma'un. Surat Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir di Mekah. Ketika itu, orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan diri mereka. Akan tetapi mereka menolak ajaran Nabi, bahkan mereka mengajak Nabi untuk menyembah berhala. Dengan tegas Nabi menolak ajaran mereka, karena menyembah berhala adalah syirik, dan syirik merupakan dosa besar. Marilah kita simak pembacaan surat Al-Kafirun berikut ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Intisari dari kandungan surat Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang beriman tidak akan pernah menukar keyakinan dengan menyembah berhala. Yang kedua, orang kafir tidak akan mungkin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang kufur akan tetap dalam kekufurannya jika mereka tidak mau menerima kebenaran. Yang keempat,
Penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan keimanan diakhiri dengan kata tegas, untukmu agamamu, untukku agamaku. Berikut adalah agama dan tempat peribadatan yang ada di Indonesia. Yang pertama, umat Islam menuju masjid, umat Kristen atau Katolik menuju gereja, umat Buddha menuju wihara, umat Hindu menuju pura, umat Konghucu menuju kelenteng. Perbedaan itu rahmat. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap Indonesia. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah tahu apa itu toleransi? Yuk, kita cari tahu. Toleransi adalah menghargai dan menghormati tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ada dua bentuk, toleransi sesama agama dan toleransi antar agama. Toleransi sesama agama adalah toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah dan muamalah. Misalnya kita bisa beribadah bersama, kita bisa bekerja bakti bersama, itu dalam sesama agama. Sedangkan toleransi antar agama yaitu toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah saja atau sosial kemasyarakatan. Misalnya hanya bergotong royong di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Berikut adalah pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain. Misalnya, 1. Menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, menjalin persahabatan dan persaudaraan. Yang ketiga, menyadari bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang pasti dan merupakan sunatullah. Yang keempat, mengedepankan sopan, santun, ramah, dan lemah lembut dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan. Apabila sikap toleransi berjalan baik, maka akan terwujud 1. Suasana yang harmonis, hidup rukun dan tentram. 2. Memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan dalam masyarakat. 3. Terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. 4. Terwujudnya berbagai kemudahan dalam hidup. Yang kelima, terhindar dari permusuhan antar sesama. Demikian pembelajaran indahnya saling menghormati Al-Quran Surat Al-Kafirun. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.